Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat bertemu kembali dalam sapaan majelis Jumat tanggal 28 Agustus 2020. Saya percaya pemeliharaan Tuhan sempurna atas kita semua, sehingga saat ini kita diperkenankan bertemu melalui media sosial dalam sukacita, damai sejahtera. Mari, oleh karena pemeliharaan Tuhan, kita puji nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan selalu dipuji selamanya. Di bulan ini, atau sapaan majelis Jumat 28 Agustus, akan disertakan atau disapa melalui firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 6, ayat 23 sampai 26, dan ayat 45 yang B atau yang semuanya. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kami derekke sowan Gusti dengan berdoa. Tuhan yang Maha Pemurah, yang kudus duduk di altar surga yang mulia, perkenankan kami beserta para umat milik-Mu di GKJ Salatiga Utara rindu akan sapaan Tuhan dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dan mengaruniakan Roh-Mu yang kudus untuk kami bisa mengerti apa yang menjadi sabda Tuhan dan memampukan kami untuk melakukan ke dalam kehidupan keseharian. Dari awal sampai akhirnya nanti kami serahkan atas karya kuasa Tuhan, dan kami berserah penuh atas tuntunan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Akan saya bacakan Mazmur 105 ayat 1 sampai 6 demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Ayat yang 23 sampai 26. Demikianlah Israel datang ke Mesir, dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya.
diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Diutusnya Musa, hambanya, dan Harun yang telah dipilihnya. Ayat yang 45, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Demikian sabda Tuhan yang kita ambil dari Mazmur 105 ayat 1-6, 23-26, dan yang ke-45. Firman Tuhan dalam Mazmur tersebut kami beri judul bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Di dalam bulan Agustus ini ada hari yang sangat istimewa yang tertanggal 17 Agustus tahun 2020 ini bertepatan dengan HUT kemerdekaan yang ke-75 negara kita Republik Indonesia. Biarpun dalam merayakan HUT yang ke-75 saat ini sangat berbeda dengan tahun-tahun yang kemarin, tanpa dirayakan dengan upacara-upacara baik dirayakan oleh anak-anak kita sekolah maupun instansi pemerintah maupun swasta, oleh karena wabah pandemi. Namun saya yakin oleh karena kebiasaan dan pengajaran oleh pemerintah dengan merayakan Hari Kemerdekaan RI per tahun atau tepatnya tiap tanggal 17 Agustus ini sudah mengakar dan sudah akan menjadi satu ingatan kuat bagi hati bangsa Indonesia, mengingat di tanggal itu adalah tanggal terjadinya proklamasi yang dilakukan oleh proklamator kita Bapak Insinyur Soekarno, yang sekaligus di dalam proklamasi itu terlintas suatu ingatan bersyukur kepada para pahlawan bangsa yang telah berjuang untuk merebut kemerdekaan RI. Dan di sana akan terlintas ingatan bangsa kita, nama-nama tokoh bangsa dan karya di dalam merebut kemerdekaan. Atau dengan kata lain, mengingat satu nama itu juga akan mengingat karya-karya dari seseorang. Di dalam Mazmur 105, utamanya ayat yang pertama, ini pemazmur juga mengajak untuk menyerukan sebuah nama, yaitu nama Tuhan, yang sekaligus akan memperkenalkan karya perbuatannya. Setelah mengetahui karya perbuatannya, tentu akan terdorong untuk
mengucap syukur. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, adapun sebuah nama yang oleh pemazmur dimaksud untuk bisa diserukan kepada para umatnya. Yang pertama adalah nama yang kudus yang tertera pada ayat yang ketiga. Kudus artinya benar dan menjadi sumber kehidupan. Yang berikutnya, nama yang menjadi sumber kekuatan itu ada di ayat yang keempat B. Mengapa menjadi sumber kekuatan? Karena Tuhan telah memilih kita, atau dengan kata lain, Tuhan di pihak kita. Berarti selalu akan peduli dan memelihara, atau ngrekso basa Jawa. Dan nama yang dimaksud pemazmur itu adalah nama yang menjadi sumber mukjizat dan hukum-hukumnya sebagai sarana pemeliharaan bagi umatnya. Juga Tuhan punya nama yang pemeliharaan Tuhan itu tidak hanya berhenti di para hambanya yang sudah terdahulu, tetapi sampai ke anak cucu, berkesinambungan sampai saat ini dan yang akan datang. Maka pemazmur juga mengajak bagi para umatnya, hendaknya kita selalu mencari sebuah nama yang kudus, yang menjadi sumber kekuatan, yang juga sebagai sumber mukjizat dan pemeliharaannya itu akan selamanya. Juga pemazmur mengajak kita untuk mengenang karya perbuatannya. Tuhan di dalam menuntun umatnya Israel dalam mengalami kelaparan, dituntun ke Mesir dan ditempatkan di tempat yang subur, dan juga diberkati sebagai bangsa yang kuat. Itu dinyatakan dalam ayat 23, ayat 24. Kemudian juga di dalam karyanya Tuhan juga memakai sarana apapun yang menekan umatnya Israel di dalam kehidupannya, biarpun kelihatan menekan, tapi itu dipakai untuk sarana pemberdayaan bangsa Israel supaya umatnya menjadi lebih baik atau lebih menuju ke kesempurnaan. Dinyatakan dalam ayat yang ke-25. Juga di dalam karya pemeliharaannya, Tuhan mengutus hambanya yang dipilih, yaitu Musa dan Harun.
Dan di dalam gereja kita, GKJ Salatiga Utara, Tuhan juga telah memakai para hambanya meneguhkan para majelis yang perlu menggantikan beliau hambanya, para majelis yang sudah purna tugas di tanggal 19 Juli 2020 yang akan dipakai sebagai alat Tuhan untuk pemeliharaan jemaatnya. Kalau umat Tuhan akan mengingat karya Tuhan yang selalu memelihara kehidupannya menuju ke keselamatan, maka semestinya umat Tuhan dapat terdorong untuk mengucap syukur, dan di dalam mengucap syukur itu mestinya mengikuti ketetapan-ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Sekian sapaan majelis yang boleh kami sampaikan saat ini, kiranya bermanfaat, dan bila ada kekurangannya kiranya Tuhan mengampunkan dan menyempurnakan. Haleluya, amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami menghampiri takhta Tuhan kembali, mengucap syukur atas sapaan Tuhan yang Tuhan mengingatkan kepada kami jemaat-Mu untuk selalu memandang wajah Tuhan yang kudus, wajah Tuhan yang penuh kekuatan, menjadi sumber kekuatan kami dalam situasi yang menjepit, dan Tuhan juga sanggup memelihara kami sampai ke anak cucu kami. Tuhan telah memelihara kami dan gereja kami melalui para hamba-Mu yang Tuhan pilih, utamanya para majelis yang barusan Tuhan teguhkan. Kiranya Tuhan berkati menjadi hamba-Mu yang mampu mengelola gereja khususnya Salatiga Utara berkembang memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan segala kesalahan bila terselip di dalam kami menanggapi sapaan Tuhan, dan kami akan undur dari sapaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa, amin.